Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd, pada hari ini pada tanggal 28 Oktober 2021 saya akan menjelaskan kaitannya dengan hibah, ya, kaitannya dengan bantuan untuk talenta dan inovasi gelombang kedua yang alhamdulillah sudah di-share ke semua angkatan, ya, khususnya untuk yang program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan nantinya ketika semua sudah ikut berpartisipasi pada program talenta dan inovasi, paling tidak nantinya akan ada para mahasiswa dan mahasiswi yang lolos, ya, untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan share screen menjelaskan kaitannya dengan hibah talenta dan inovasi gelombang kedua. Sebagai informasi, pada gelombang pertama kemarin, alhamdulillah dari prodi kita kalau tidak salah ada sekitar 4 atau 5 orang yang kemudian sudah mendaftar, ya, akan tetapi yang lolos untuk tahapan seleksi administrasi itu hanya 1 orang, sementara sisanya yang 4, walaupun kemarin tidak lolos untuk seleksi administrasi, masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan masukan yang ada di dalam ini, ya, sesuai dengan masukan yang ada di dalam sistem ketika masing-masing para peserta mendaftar untuk program talenta dan inovasi. Ya, jadi seperti contohnya kemarin untuk yang Laili, kenapa tidak lolos seleksi administrasi? Karena sepertinya materi yang dipergunakan, ya, tidak terlalu jelas terlihat, ya. Kemudian ada juga tanda tangannya yang ini, ya, yang kurang jelas, ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi penyebab kenapa para mahasiswa tidak lolos untuk seleksi administrasi, khususnya pada program talenta dan inovasi untuk yang gelombang pertama. Dan alhamdulillahnya di Oktober ini juga kembali dibuka untuk program talenta dan inovasi gelombang kedua, ya. Jadi langsung akan saya perlihatkan di sini untuk pengumumannya, ya. Untuk pengumumannya di sini, oke, pengumuman kaitannya dengan program talenta dan inovasi untuk gelombang kedua, ini suratnya keluar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, pada tanggal 20 Oktober 2021, kaitannya dengan pendaftaran program Talenta Inovasi Indonesia Gelombang 2 tahun 2021. Ya. Jadi secara umum sebenarnya untuk gelombang pertama dan gelombang kedua ini relatif sama, baik itu skema maupun pendanaan yang didapatkan yang bisa diusulkan oleh para mahasiswa, ya. Dan tetap juga untuk yang gelombang kedua ini diberikan kesempatan baik itu bagi program sarjana, magister maupun doktor. Jadi semua tingkatan, baik itu mahasiswa S1, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3 dapat mengikuti program talenta inovasi ini. Kemudian persyaratan dan kriteria yang ditetapkan untuk program talenta inovasi Indonesia, ya, ini juga masih sesuai dengan panduan yang ada pada gelombang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya, pendaftaran program Talenta Inovasi Indonesia Gelombang 2 tahun 2021 dilakukan secara daring atau online melalui laman beasiswa dosen ini, ya, di kemdikbud.go.id Talenta Inovasi. Dan yang harus kalian
ketahui pendaftaran itu dibuka sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 pukul 23.59. Jadi sekarang masih tanggal 28 Oktober, jadi tersisa kurang lebih 2-3 hari kesempatan kalian untuk dapat mendaftar secara online ya pada program Talenta Inovasi Indonesia untuk gelombang kedua tahun 2021. Kemudian selain surat kaitannya dengan pemberitahuan pendaftaran program Talenta Inovasi gelombang kedua, untuk panduannya tadi di awal sudah saya kemukakan bahwasanya untuk panduan sebenarnya kurang lebih sama ya dengan yang ada pada gelombang pertama ya. Jadi pedoman program Talenta Inovasi Indonesia kurang lebih sama dengan yang gelombang pertama ya, ada pendahuluan, tujuan, sasaran, luaran, dan berikutnya ini kaitannya dengan skema program Talenta Inovasi Indonesia. Akan saya jelaskan insya Allah khusus untuk yang program sarjana atau sarjana terapan ya, karena ini merupakan program yang bisa kalian ajukan untuk pendanaannya ya. Jadi untuk program sarjana atau sarjana terapan itu ada penelitian riset ya, penelitian riset ya, ini sampai ada poin studi proyek kreativitas independen untuk memecahkan masalah di masyarakat ya. Ini merupakan jenis-jenis skema atau skim yang bisa kalian ajukan untuk mendapatkan pendanaan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, skema pertama di sini untuk yang sarjana, untuk program sarjana atau sarjana terapan itu adalah penelitian atau riset ya. Luaran yang dihasilkan skripsi yang siap untuk diujikan dan telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh Kaprodi sebagai salah satu syarat kelulusan ya. Batas maksimal skripsi diujikan bulan Juni sampai dengan Oktober ya. Kemudian untuk bentuk luarannya ada berita acara ujian skripsi, ada dokumen skripsi, dan ada ucapan terima kasih ya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ya, Kemendikbud Ristek ya. Jadi khusus untuk yang yang pertama di program sarjana atau sarjana terapan ini dikhususkan bagi bagi para mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir ya atau sudah mendaftarkan ya skripsi untuk bisa sidang. Di sini dijelaskan di bulan Juni sampai dengan Oktober ya. Jadi kalau misalnya kalian sidang di bulan Oktober ini kemudian pendanaannya ada ya, maka bentuk luarannya itu nanti berupa berita acara, ujian skripsi, dan dokumen skripsinya. Dan ini kalian mendapatkan 5 juta ya, 5 juta untuk besaran pendanaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian atau riset. Di sini ada desain, prototype, produk teknologi tepat guna yang merupakan karya sendiri dan disetujui oleh dosen, pembimbing, dan diketahui oleh ketua program studi desain prototype ya. Jadi untuk desain atau prototype produk teknologi ini biasanya diusulkan oleh mereka-mereka yang kuliah di jurusan teknik ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu untuk yang pendanaannya itu paling tinggi sampai dengan 10 juta ya. Untuk yang ketiga, untuk yang penelitian atau riset produk teknologi tepat guna yang dibuktikan dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual ya, ada hakinya. Kemudian ada hak cipta, paten sederhana, dan merek dagang. Ada produk, ada bukti pendaftaran untuk paten, sertifikat untuk hak cipta atau merek dagang. Dan ini paling tinggi sebesar 20 juta ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini kaitannya dengan penelitian dan riset, ada desain, ada prototipe produk inovasi yang siap diterapkan di masyarakat dan telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan diketahui ketua program studi desain, prototipe. Kemudian ada portofolio, ada business plan ya. Untuk ini sebenarnya bagi yang ikut kemarin ketika membuat artikel tentang kewirausahaan itu kalian bisa usulkan sebenarnya ya.
Kemarin kalau tidak salah ada Faisal, kemudian ada ada 10 orang kalau tidak salah yang membuat artikel kaitannya dengan kewirausahaan. Itu kalian bisa usulkan, asalkan ya bisnis plan yang kalian angkat, yang akan kalian ajukan itu ada inovasinya, kemudian ada kebaruan di dalamnya, dan nanti kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan itu paling tinggi sebesar 10 juta rupiah. Ya. Kemudian yang kelima, penelitian dan riset produk inovasi yang siap diterapkan di masyarakat dibuktikan. Oke, ini saya kira agak susah ya bagi kalian karena ada produk, ada bukti pendaftaran untuk paten, ada sertifikat untuk hak cipta dan merek dagang. Ya, ini sampai dengan 20 juta ya. Kemudian yang keenam itu ini yang sangat saya harapkan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris di angkatan 2018 dan angkatan 2019 ya. Jadi penelitian dan riset untuk publikasi ya, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah pada jurnal Sinta 4 sebagai penulis pertama. Ya. Kemudian nanti untuk luarannya ada tautan artikel publikasi yang bisa diakses. Paling tinggi nanti kalian akan diberikan pendanaan sebesar 3 juta. Ya. Kenapa saya sangat merekomendasikan bagi angkatan 2018 dan 2019 karena ketika kalian nanti mendapatkan pendanaan pada skema ini kemudian berhasil melakukan publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi paling rendah Sinta 4, maka itu nanti bisa digunakan sebagai salah satu persyaratan kalian untuk bisa ikut sidang skripsi. Ya, jadi kalau dari sekarang kalian sudah mampu untuk melakukan publikasi di Sinta paling rendah di jurnal Sinta paling rendah Sinta 4, maka kalian nanti tidak perlu lagi memikirkan persyaratan untuk yang publikasinya karena sudah tercover di sini ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat mengharapkan khususnya angkatan 2018 ya yang sebentar lagi akan selesai mengikuti tahapan PLP dan KKN, kemudian juga angkatan 2019 ya kalau dari semester 5 kalian sudah mempunyai publikasi ya pada jurnal Sinta 4, maka salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti sidang skripsi itu sudah kalian penuhi ya. Oke, itu untuk yang publikasi pada jurnal nasional terakreditasi. Sementara yang berikutnya, publikasi pada jurnal internasional dengan indeks yang diakui sebagai penulis pertama. Ya. Jadi ini agak berat juga karena pada jurnal internasional, kemudian harus ada indeksasi di sana, kemudian nantinya untuk keluarannya tautan artikel publikasi yang bisa diakses ya, dan untuk pendanaan yang bisa kalian dapatkan itu sebesar 7.500.000 ya paling tinggi ya, jadi 2 kali lipatnya, 2 kali lipat lebih dari artikel yang kalian publikasi, yang kalian publish di Sinta 4 ya. Kemudian yang berikutnya di sini publikasi pada proceeding internasional sebagai penulis pertama atau sebagai corresponding author, diutamakan yang punya exposure internasional ya. Ini juga merupakan salah satu yang bisa dengan mudah kalian buat. Jadi kalian hanya membuat ini saja ya, paper, kemudian artikel, kemudian nanti kalian akan mengirimkan manuskrip kalian untuk mengikuti mengikuti konferensi internasional, kemudian luaran dari konferensi internasional tersebut nanti ada proceeding dan kalian nanti akan ada masuk sebagai salah satu penulis di dalamnya ya. Dan untuk luarannya itu tautan artikel publikasi yang bisa diakses, dan besaran pendanaan ini sebesar 5 juta. Dan untuk proceeding internasional ini jadi banyak sekali yang menyelenggarakan seminar internasional, kemudian luarannya berupa proceeding ya. Kemudian yang berikutnya presenter dalam seminar internasional yang diselenggarakan perguruan tinggi dengan dibuktikan melalui perolehan sertifikat sebagai presenter atau bukti korespondensi dengan panitia penyelenggara, diutamakan yang punya exposure internasional.
Ya, jadi ini masih ada kaitannya dengan skema yang sebelumnya tadi. Kalau yang skema sebelumnya itu kalian diminta untuk publikasi pada proceeding internasional, sementara kalau yang ini kalian diminta untuk memaparkan, ya, memaparkan artikel yang kalian kirimkan atau manuskrip yang kalian kirimkan pada kegiatan seminar internasional. Dan untuk luarannya nanti akan ada sertifikat sebagai presenter, kemudian juga ada bukti korespondensi dengan panitia penyelenggara seminar internasional. Ya. Paling tinggi untuk pendanaannya itu ada 6 juta ya, 6 juta rupiah. Ini kemarin ada beberapa yang menanyakan kaitannya dengan sebagai presenter dalam seminar internasional, apakah yang sudah dilakukan atau yang belum. Sepemahaman saya, karena yang diminta di sini adalah presenter dalam seminar internasional yang diselenggarakan perguruan tinggi dengan dibuktikan melalui perolehan sertifikat sebagai presenter atau bukti korespondensi dengan panitia penyelenggara, maka yang diharapkan di sini adalah seminar internasional yang akan kalian ikuti nantinya. Ya, jadi bukan yang telah diikuti. Ya. Oke, kemudian berikutnya yang terakhir ini kaitannya dengan studi atau proyek kreativitas independen untuk memecahkan masalah di masyarakat. Ya, ini sebenarnya kemarin bisa dilakukan oleh para peserta KKN, ya. Akan tetapi mungkin karena kegiatan PLP dan KKN-nya sudah dimulai dari bulan Agustus, sementara untuk program talenta dan inovasinya baru baru diumumkan sekarang pada menjelang akhir tahun, jadi agak susah ya mungkin untuk diikuti. Tapi kalau kalian misalnya tertarik untuk melakukan kegiatan studi atau proyek kreativitas independen untuk memecahkan masalah yang dihadapi di masyarakat, baik itu dihadapi oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian, ya, ataupun permasalahan-permasalahan yang menurut kalian perlu untuk dicarikan alternatif solusi permasalahannya di masyarakat, maka kalian bisa bisa mengajukan untuk skema terakhir di poin J, ya. Jadi ada studi, ada proyek kreativitas independen untuk memecahkan masalah di masyarakat. Kemudian untuk luarannya, saya kira sederhana sekali sebenarnya untuk luarannya, hanya berupa laporan kegiatan, ya, kemudian surat pernyataan dari Kaprodi atau Dekan terkait pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi untuk luarannya sangat-sangat sederhana, sekali lagi hanya berupa laporan kegiatan, kemudian surat pernyataan bahwasanya kegiatan tersebut telah kalian lakukan. Dan ini besaran pendanaan yang bisa kalian dapatkan itu sampai 10 juta rupiah. Ya, jadi silahkan bagi kalian-kalian yang merasa di sekitar tempat tinggal kalian itu ada permasalahan-permasalahan yang dialami, yang membutuhkan solusi, yang membutuhkan pemecahan masalah, maka itu bisa kalian angkat dan bisa kalian usulkan untuk mendapatkan pendanaan. Ya, jadi sekali lagi pendanaannya di sini paling tinggi sampai dengan 10 juta rupiah. Ya, jadi itu saya kira kaitannya dengan skema atau skim yang bisa kalian usulkan untuk mendapatkan pendanaan bagi program sarjana ataupun sarjana terapan. Untuk yang magister dan doktor saya kira tidak akan saya jelaskan. Kemudian untuk persyaratannya saya kira ini kalian bisa baca sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya, oke, ini untuk tanggal-tanggal penting ya waktu pelaksanaan. Untuk yang gelombang kedua di sini dijelaskan bahwasanya waktu pelaksanaan program Talenta Inovasi Indonesia selama tahun anggaran 2021 berakhir pada Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut, ya. Pembukaan pendaftaran program di 21 Oktober, penutupannya di 31 Oktober, seleksi administrasi dan substansi itu di 1 sampai 10 November, pleno pengumuman hasil seleksinya di 11 sampai 17 November 2021. Ya, jadi ini yang saya kira sangat menarik. Kenapa menarik? Rentang dari kalian mendaftar, kemudian sampai seleksi dan pleno untuk penetapan itu cukup singkat, ya. Penutupan di tanggal 31, kemudian pleno dan pengumuman hasil seleksinya itu 11 sampai 17, ya. Jadi sekitar 2 sampai 3 minggu saja.
Ya, kemudian penyaluran dananya itu di November 2021, kemudian pelaporan hasil luaran sesuai skim yang dipilih itu 06 sampai 8 Desember 2021. Ya. Jadi Oktober, November, Desember ada 3 bulan ya rentang waktu yang kalian dapatkan untuk menyelesaikan kegiatan yang kalian usulkan. Kemudian akan ada pemantauan dan evaluasi di Desember 2021. Ya, jadi itu merupakan panduan ya, dan ini sudah saya share sekali lagi ketika program talenta dan inovasi kaitannya pada gelombang pertama ya. Untuk lampirannya juga sudah saya permudah, saya kira untuk bentuk surat pernyataan, surat keterangan, kemudian ragam lampiran-lampiran yang harus kalian penuhi itu sudah ada template-nya, jadi nanti silahkan kalian tinggal sesuaikan saja. Kemudian nanti untuk yang pembimbing, kemudian untuk tanda tangan dekan, ya, kemudian pengesahannya, jadi nanti akan saya bantu untuk bisa diuruskan di fakultas. Ya, jadi itu saja saya kira yang bisa saya share untuk kegiatan ini, untuk kegiatan program talenta dan inovasi gelombang kedua ya. Jadi sekali lagi saya sangat berharap bagi mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris, baik itu dari angkatan 2020, kemudian 2019 maupun 2018 untuk dapat mengikuti kegiatan ini ya. Dan khususnya untuk yang angkatan 2019 ya, jadi sudah saya berikan keterangan kemarin pada video sebelumnya, jadi saya sangat berharap akan segera ada kejelasan dari kalian semua ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi paling tidak memberikan kalian gambaran, kemudian motivasi untuk bisa mengikuti tahapan program talenta dan inovasi gelombang 2 ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.